Kembali lagi guys di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas salah satu mengungkap sisi gelap dari mantan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dan di sini saya akan menerangkan 5 fakta bahwa banyak sisi gelap yang dibuat atau dipegang oleh Insinyur Soekarno pada masa pemerintahannya sebagai presiden. Ya, kemudian nomor 5 ini bakalan yang paling penting dan jarang diketahui sama orang. Gitu ya. Langsung aja kita yang pertama, guys. Ini dia yang pertama, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilihat. Itu yang pertama adalah dia otoriter. Ya. Jeleknya dari Presiden Soekarno itu adalah otoritasnya. Kenapa? Karena semua pemusatan kekuasaannya hanya ada di tangannya dia. Apalagi yang terjadi pada 1963 sampai 69. Ya, kelihatan dari dekret Presiden 5 Juli tahun 59, di mana dia membubarkan konstituante yang dianggap tidak becus, tidak bisa bekerja, ya, dan kembali pada UUD 1945. Kemudian dia menyingkirkan partai politik yang bertentangan dengan dia. Contohnya nih, yang pertama seperti Sosialis Indonesia (PSI) dan juga Masyumi, yang terang-terangan mengkritik kebijakannya sehingga membuat Presiden Soekarno itu geram. Sampai akhirnya dia melakukan penyingkiran dan menjadi pemusatan hanya 3 partai saat itu. Ya, yang salah satunya partai yang dibentuk oleh Soekarno, kemudian ada P3, dan yang terakhir adalah Golkar. Oke. Yang kedua nih, ini yang jeleknya juga dari Soekarno. Ya, dia melibatkan Indonesia dan juga mengalami krisis ekonomi dan juga inflasi besar-besaran pada saat pemerintahannya, sehingga beberapa kali ganti kabinet tetap krisis. Kenapa? Karena dia bersikukuh untuk membangun Monas atau Monumen Nasional yang kita kenal, dan juga dia juga berambisi mengeluarkan uang besar-besaran untuk membuat Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, ya, untuk kampanye politik dan militer semata, guys. Bukan diperuntukkan hanya sebagai tempat untuk sepak bola gitu ya, ya, GBK, tapi untuk kepentingan politik atau kampanye dia, sehingga ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, di mana rakyat itu mengalami tekanan, ya, standarisasi hidup pada saat Soekarno menjabat. Itu yang kedua. Ya, sebelum lanjut ketiga, jangan lupa like dan subscribe ya, biar jadi saya semakin semangat nih buat memberikan informasi. Yang ketiga itu, sampai saat ini kita itu selalu terbayang-bayang dengan Malaysia. Padahal hubungan diplomatik dengan Malaysia itu baik. Hanya saja turunan-turunan dari zaman dahulu, dari nenek, dari ayah kita sampai ke kita itu menganggap bahwa kita itu adalah musuh dari Malaysia, dengan dia mengeluarkan kebijakan Ganyang Malaysia yang menolak pembentukan federasi, sehingga ini menyebabkan ketegangan militer sampai hari ini. Makanya kita tidak bisa dengan Malaysia itu saling menyatu. Banyak klaim sana sini. Kenapa? Ini adalah kebijakan turunan, guys, dari orang tua kita, nenek kita, bahkan pendahulu-pendahulu kita. Ini jeleknya, ya, karena merasa lebih maju, lebih hebat. Salah satunya adalah membrainwash rakyat sendiri, gitu ya. Kemudian yang keempat nih, ini adalah pengaruh komunis, ya. Jadi di tangannya Soekarno itu partai-partai yang sepemikiran dengan dia, sejalan dengan dia, itu mulai dinaikkan, seperti kebijakan Nasakom. Ya, itu menyebabkan ketegangan militer sampai puncaknya di G30 SPKI. Itu puncaknya, guys.
sehingga banyak yang dimasukkan ke dalam lubang buaya, tragedi lubang buaya. Ya, nanti kita bahas tersendiri. Nah, ini yang saya bilang yang kelima yang paling banyak tidak dikeluarkan ya kebijakan ini. Dia melakukan penyimpangan MPRS, bahwa di situ tertulis ya di tab MPR-nya itu bahwa presiden seumur hidup adalah Soekarno di 1963 sampai 1969. Itu dia membuat tab MPR tersebut bahwa dirinya lah kalaupun sampai mati dia adalah presiden seumur hidup. Dan ini adalah penyimpangan yang terbesar yang yang berhasil datanya saya kumpulkan, gitu ya. Sampai gambarnya seperti ini. Ya, dia tidak menyukai lagu-lagu luar, dia lebih menyukai lagu-lagu lokal. Ya, sampai akhirnya dia membuat kayak verbal seperti ini, gitu ya. Terakhir, jadi walaupun Soekarno mempunyai banyak dark side, tapi kita tetap mengapresiasi jasanya dia juga. Ya, yang saya sampaikan itu adalah sisi gelapnya, tapi jangan salah, sisi baiknya juga pun banyak. Ya, kita harus menghargai perjuangan beliau yang membawa Indonesia juga semakin jauh lebih baik pada saat pemerintahannya saat itu, gitu ya. Seperti dia membuat juga TPK, tim pemberantasan korupsi, pada saat pemerintahannya dia, gitu ya. Itu dia kita mengupas sisi gelap dari Soekarno. Jangan kemana-mana lagi ya, kita juga bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.